Revolusi Industri 2 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara tahun 1870 sampai dengan awal Perang Dunia ke-1. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Seperti diketahui, revolusi industri merupakan titik awal perubahan besar dalam dunia industri, di mana penemuan mesin uap demikian membantu kerja-kerja dalam industri. Namun, penemuan mesin uap ini bisa dikatakan memberi soal baru. Misalnya, di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Dengan kata lain, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi akhirnya terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada 1913. Hal ini memberi dampak yang besar di mana proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil ini sebelumnya dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber. Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Sebagaimana kita mengenal James Watt dalam Revolusi Industri 1, di Revolusi Industri 2 ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan juga penemu berbagai benda penting dalam sejarah umat manusia. Ia juga merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuannya. Seiring berjalan waktu, melihat perkembangan dunia yang semakin maju, Thomas sadar akan pentingnya lampu pijar untuk kebutuhan manusia. Ia rela mengeluarkan uang sebesar 40.000 US dollar untuk membuat percobaan lampu pijar selama 2 tahun. Ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan sebelum akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala 40 jam pada 21 Oktober 1879. Tahun 1882, untuk pertama kalinya Thomas memasang lampu listrik di jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di New York. Dunia menjadi lebih terang berkat Thomas. Dan disinilah cikal bakal Revolusi Industri 2 berlangsung. Demikian apa yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.